Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dwi Putra Yusuf dengan NIM 532424053. Di kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah inspiratif dari salah satu novel yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Adria Hirata yang diterbitkan oleh Bintang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan perjalanan 10 anak dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di sebuah sekolah Muhammadiyah di Palu, di Pulau Belitung, dengan segala keterbatasan yang ada. Sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 3 SMP, mereka belajar dalam kelas yang sama dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Dalam perjalanan mereka, hadir seorang anak perempuan yang bernama Flo yang menjadi anggota baru Laskar Pelangi. Flo adalah murid pindahan yang membawa dinamika baru dalam kelompok mereka. Cerita terjadi di Desa Gatung, Belitung Timur, dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu, baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akio yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan nama oleh guru mereka atau Bumus. Kejadian buruk yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh Kucai. Kejadian ditemukannya bakat luar biasa mahal. Pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayun sepeda 80 kilometer pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bung Muslimah. Akan kesenangan mereka terhadap Pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya, pembalasan dendam mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan DRS Zulkifar, guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengurungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Instien cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharumkan dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di, di mana Ikal yang berjuang di Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharumkan oleh Andre Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil di anggota 10 Laskar Pelangi ini. Berikut adalah anggota-anggota atau tokoh utama dari Laskar Pelangi. Yang pertama adalah tokoh Ikal. Ikal tokoh aku dalam cerita ini. Ikal yang selalu menjadi peringkat kedua memiliki teman sebangku bernama Lintang. Ia merupakan anak terpintar dalam Laskar Pelangi. Ia berminat pada sastra, terlihat dari kesehariannya yang senang menulis puisi. Ia menyukai Aling, sepupu dari Akiong, yang ditemukannya pertama kali di sebuah toko kelontong bernama Toko Sinar Harapan. Pada akhirnya, hubungan mereka berdua terpaksa berakhir oleh jarak akibat kepergian Aling ke Jakarta untuk menemani bibinya. Yang berikut ada tokoh Lintang. Lintang teman sebangku Ikal yang luar biasa jenius. Akhirnya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak memiliki perahu dan harus menanggung kehidupan 14 jiwa anggota keluarga. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah semenjak hari pertama berada di sekolah. Ia selalu aktif dalam kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Sekalipun ia luar biasa, pria kecil, pria kecil berambut merah, Ikal ini pernah salah membawa peralatan sekolahnya. Cita-cita
terpaksa ditinggalkan agar ia dapat bekerja membiayai kebutuhan hidup keluarga semenjak ayahnya meninggal. Yang berikut ada tokoh yang bernama Sahara. Sahara satu-satunya gadis yang dalam anggota Laskar Pelangi. Sahara adalah gadis keras kepala, berpendirian kuat, yang penuh patut pada agama. Ia adalah gadis yang ramah dan pandai. Ia baik kepada siapa siapa saja, kecuali pada Akiong, yang semenjak mereka masuk sekolah sudah ia basahi dengan air dalam termosnya. Berikut ada tokoh Mahar. Mahar, pria tampan bertubuh kurus ini memiliki bakat dalam dan minat besar pada seni. Pertama kali diketahui ketika tanpa sengaja Bu Muslimah menunjukkannya bernyanyi di depan kelas saat pelajaran seni suara. Pria yang menyenangi okultisme ini sering dipojokkan teman-temannya. Ketika dewasa, Mahar sempat menganggur dan menunggu nasib menyapanya karena tak bisa kemanapun lantaran ibunya yang sakit-sakitan. Akan tetapi, nasib baik menyapanya dan ia diajak petinggi untuk membuat dokumentasi permainan anak tradisional setelah membaca artikel yang ia tulis di sebuah majalah. Dan akhirnya ia berhasil menunjukkan sebuah novel tentang persahabatan. Yang tokoh berikut ialah Akiong, anak Hokian. Akion adalah anak keturunan Tionghoa. Ini adalah pengikut sejati Mahar sejak kelas 1. Baginya adalah suhunya yang agung. Kendatipun pria kecil ini berwajah buruk rupa, ia memiliki rasa persahabatan yang tinggi dan baik hati, serta suka menolong pada siapapun kecuali Sahara. Yang berikut, tokoh berikut adalah Syahdan. Anak nelayan yang ceria ini tak pernah menonjol karena ada apa-apa dia pasti yang paling tidak diperhatikan. Misalnya ketika bermain sandiwara, Syahdan hanya mendapatkan jadi tukang kipas putri dan itu pun masih banyak kesalahannya. Syahdan saksi jika pertama Ikal. Lia dan Ikal bertugas membeli kapur di toko Sinar Harapan. Semenjak Ikal jatuh cinta pada Aling, Syahdan memiliki cita-cita yang pernah terbayang oleh Laskar Pelangi lainnya, yaitu menjadi aktor. Dengan kerja keras, pada akhirnya dia menjadi aktor sesungguhan, meski hanya mendapatkan peran kecil seperti tuyul atau jin. Setelah bosan, ia pergi dan kursus komputer. Setelah itu, ia berhasil menjadi network designer. Tokoh berikut adalah Kucai. Kucai ketua kelas panjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Ia menderita rabun jauh karena kurang gizi dan penglihatannya melenceng 20 derajat. Sehingga jika ia marah ke arah Borek, maka akan terlihat ia sedang memperhatikan Trapani. Laki-laki ini sejak kecil terlihat bisa menjadi politikus dan akhirnya diwujudkan ketika ia dewasa, menjadi ketua fraksi DPRD Bolitung. Berikut ada Borek. Borek adalah pria besar, maniak, otot. Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki maco. Ketika dewasa, ia menjadi kuli di toko milik Aliong dan Sahara. Toko berikut ada Trapani. Trapani, pria tampan yang pandai dan baik hati ini sangat mencintai ibunya. Apapun yang ia lakukan harus selalu di samping ibunya. Seperti misalnya ketika mereka akan tetapi sebagai band yang dikomando oleh Mahar, ia tidak mau tampil jika tidak ditonton ibunya. Yang berikut adalah Harun. Harun yang memiliki keterbelakangan ini, mental ini mulai mulai SD ketika ia berumur 10 tahun. Laki-laki jenaka ini senantiasa bercita-cita tentang kucingnya yang berbilang 3 dan melahirkan tiga anak yang masing-masing. Berbilang 3 pada 3 kepada Syahara yang senang sekali menanyakan kapan libur pada Bu Muslimah. Toko berikut adalah Bu Muslimah. Bu Muslimah bernama lengkap N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid. Dia adalah ibunda guru bagi Laskar Pelangi. Wanita lembut ini pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru paling berharga bagi mereka. Yang berikut adalah Pak Arfan. Pak Arfan nama lengkapnya K.A. Harfan Effendi Noor.
bin K.A. Fadilah Zain Noor, kepala sekolah dari Sekolah Muhammadiyah. Ia adalah orang yang sangat baik hati dan penyabar, meski murid-muridnya awalnya takut melihatnya. Berikut adalah Flo. Floriana, seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Ia merupakan murid pindahan dari sekolah PN yang kaya sekaligus tokoh yang muncul sebagai bagian dari Laskar Pelangi. Awal pertama kali masuk sekolah, ia membuat kekacauan dengan mengambil alih tempat duduk Tripani, sehingga Trapani yang malah terpaksa tergusur. Ia melakukannya dengan alasan ingin duduk di sebelah Mahar dan tidak tak mau didebat. Yang berikut ada Aling. Aling cinta pertama Ikal yang merupakan saudara sepupu Akiong. Aling yang cinta dan tegas ini terpaksa berpisah dengan Ikal karena harus menemani bibinya yang tinggal sendiri. Berikut adalah kelebihan novel. Kelebihannya yang pertama, cerita inspiratif. Yang kedua, pesan moral yang kuat. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang menarik. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang kelima, menghibur. Yang berikut adalah kekurangan dari novel tersebut. Yang pertama adalah bahasa yang terkadang berat. Yang kedua, detail yang berlebihan. Yang ketiga, tempo cerita yang lambat. Yang keempat, keterbatasan perspektif. Kesimpulannya, kesimpulan novel Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan sekelompok anak-anak berasal dari keluarga sederhana di Pulau Belitung dan meraih pendidikan dan mewujudkan impian mereka. Meskipun di tengah berbagai rintangan dan keterbatasan mereka, novel ini menekankan pentingnya persahabatan, semangat pantang menyerah, dan keberanian untuk bermimpi serta mengajarkan kebahagiaan sejati terletak pada materi, tetapi pada rasa syukur dan perjuangan untuk mencapai tujuan. Pesan moralnya, kekurangan yang ada pada kita bukanlah penghalang untuk melakukan hal hebat. Persahabatan membuat hidup lebih menyenangkan dan indah. Dalam melakukan segala hal, kita selalu melibatkan Tuhan dan mensyukuri apa yang kita miliki. Terkadang kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kesederhanaan sebenarnya bisa membuat kita bahagia. Ketika harus selalu menghargai orang tua dan guru. Baik, itulah dari kesempatan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.